minta maaf kepada MC. MC mana? Minta maaf sebelumnya, nggak usah diumumin lagi ya. Satu, tetangga selampang terganggu tidurnya besok mau kerja. Kedua, yang datang juga emang nggak utuh untuk datang ngambil berkah di Majlis Al-Burdah. Ketiga, ada yang naik mobil bak, ada yang bonceng kereta, ada yang naik kereta nggak bayar, ada yang naik kereta bayar nggak kebagian tempat, ada di atas. Kalau Anda datang bukan mau maulid, mau bercanda. Satu, kedua, nyari duit sama orang sini. Tapi kelihatan orang sini ada megang duit nih kelihatannya. Kelihatan orang sini nih bikin maulid gara-gara untung kejual ini nih, jual apa namanya? Apa namanya? Kalau orang bilang apa nih? Bukan spanduk. Mungkin tapak spanduk. Apa namanya ke ODB? Bukan kaligrafi yang suka jual-jual pinggir jalan, namanya apa utuh nih? Apa namanya? Apa namanya? Spanduk. Mungkin palem. Timun, sebakar di timun spanduk. Gila, orang kurang akal bisa diajak ngomong, nggak diajak ngomong dia bisa ngomong, kemudian jawab salahnya benar. Lihat, orang kurang akal nggak diajak ngomong, tapi dia bisa memberikan sambutan, salahnya benar karena dia kurang akal. Kok Anda berasa nih baik semua yang hadir, apalagi tetangga udah Anda dekat masjid, rasanya di mata Anda semua orang berakal. Paham omongan? Yang kagak ada akalnya nggak ada yang ngomong. Saudara Timun nih, kalau dikata saudara kekerenan. Kalau dikata adik bukan adik gue. Dikata murid pantang, ada punya murid orang-orang kurang. Tapi saudara seagama tapi kurang akal, nggak diajak ngomong. Kan gitu, dia bisa memberikan jawaban salahnya benar. Ketika orang tidak berakal, dia mengutarakan sesuatu salah, dia benar. Tapi kalian manusia berakal, paham ilmu. Ingat, bahasa aku bahasa ilmu. Secondet nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Mau Habib Mekek, mau kiainya nggak bisa memahami bahasa anak. Secondet, udah sedang senyum, taik yang senyum. Mungkin pada merang gang senyum. Segala bakar bikin maulid lagi ya. Mudah-mudahan ada bakar bikin maulid, apa urusannya? Bikin maulid. Orang yang bikin maulid tuh orang-orang berkeramat. Iya. Orang berkeramat, Habib, Kiai, Buya, Mama, jangan orang berkeramat. Kita bukan orang berkeramat. Tapi dapat untung bekah orang-orang yang berkeramat. Nggak jadi orang dianggap berkeramat. Di sisi Allah Ta'ala, arti berkeramat tuh Allah berikan sentuhan kemuliaan dalam perilaku, ucapan, ibadah, dan peri kehidupannya yang menjadikan terang manusia yang kurang akal. Dalam sudut pandang agama, dia berakal, berkah orang-orang berkeramat. Kita kebagian berkah orang berkeramat, diajar untuk menyempurnakan kita punya pola berpikir, melihat, dan segala melalui syariat agama yang Nabi bawa untuk dapati keberkahan dari orang-orang berkeramat. Kita bukan apa-apa. Artinya dari kagak ngerti diajar ngerti. Diajar ngerti berulang kali kagak ngerti, ditunjukkan pengertiannya begitu. Masih diberi pengertian, masih nggak ngerti. Hukumnya dia bisa nyari duit, bisa punya anak bini. Hukumnya sebagaimana saudara Timun, nggak ada akalnya. Paham itu ilmu? Paham nggak? Yang jawab paham yang biasa ngaji sih. Ini anak manusia paham nggak atau omongan? Paham nggak? Paham nggak? Bilang paham, bilangin gue setan. Bilang aja paham, takut-takut amat. Kalau nggak paham jangan bawa mau gede-gede begitu. Udah kayak bantal Jakarta Fair. Seragamnya seragam ini nih, Tulung Agung nih. Ini kalau seragam gitu, Tulung Agung nih. Bangsa pagi-pagi kerja bakti nih. Enggak. Kenapa intinya suruh ganti lebih dulu? Sebab inti dari awal. Paham ya? Anda itu sholat bagus, tapi sepertinya sudah memaksakan kehendak. Siapapun kalian, semasa orang Indonesia berakal, agama boleh berbeda, paham boleh terjadi perbedaan, tapi ketika perbedaan yang terjadi diberi pengertian, tidak juga mengerti, diperlihatkan ilmu begini tuntunannya, tidak juga mau mengerti, bahkan berbuat sebaliknya,
kalian meskipun dengan kesarjanaan yang ada, hukumnya manusia tak punya akal. Ketika kita yang diajar berakal berkah orang-orang keramat, berhadapan dengan orang-orang yang memang dididik dengan ilmu dan diberitahu tuntunan ilmu demikian kebenarannya, masih juga tidak menerima. Wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah kalian hai manusia berakal dalam syariat Rasulullah SAW dari orang-orang yang hidupnya pinter akalnya dalam pandang agama tak berakal. Kalau kita berpaling, jangan diladenin. Itulah kemuliaan dan keanggunan ajarannya Rasulullah SAW. Paham itu ilmu? Paham gak? Ini batok kelapa bidang amat nih. Gila, uang rendikan banyak amat. Emang lu besok sekolah nih? Besok sekolah gak? Besok libur ya? SD libur gak SD? Sekolah? Ngapain sekolah? Gak bakalan jadi sarjana. Ya, bapaknya tukang kembang sekolah. Bapaknya tukang kembang jangan sekolah. Bukti kuat APB, ini kembang banyak banget beli minjem. Segala kembang goyang, kembang kertas. Gila, plastik berwarna lagi. Gila, plastik pakai lampu. Ya namanya kita saudara, datang ke sebuah tempat saudara, jangan berkata yang enggak dimengerti oleh saudara. Karena anda saudara ente, anak ajak bercanda dulu untuk anda ketahui apakah betul wajah ini wajah saudara atau bukan. Kalau bukan, saudara anda cepat menyingkir dari hadapan anak. Ya, anak enggak pernah bermusuhan dengan manusia. Apalagi namanya saudara sebangsa, saudara senegara, saudara seagama. Meskipun terjadi perbedaan, tetap kau saudaraku. Selagi dipandang sebagai saudara, biar paham kalau diberitahu tuntunan ilmu. Paham itu ilmu? Ini siapa kayak nganggut nih? Lu ngerokok gak? Jangan nganggut. Aneh keringetan lihat saudara semangat, lu ngadepin gue kayak ngantuk lagi. Susah sih, kang dorong kemudi puter. Ini condet nama ini condet nih. Condet. Sebelum kalian lahir, aku telah ada di condet. 30 tahun yang silam sebelum kalian lahir. Bahkan 35 tahun yang lalu anak sudah ada di wilayah condet. Hanya namanya kebanyakan nama baru buatan pendatang. Dulu nggak ada nama gang senyum. Dulu nggak ada jalan olahraga. Orang yang masih mau tersenyum, dia orang sehat akal, tapi belum tentu sempurna agamanya. Orang yang senang olahraga biasanya mati lebih dulu. Mudah-mudahan berkah Majlis Taklim Al-Busiri ini, pimpinan ya Habib Kardus. Habib Kardus nggak jalannya ke Indomie. Habib Kardus. Jangan lihat harga kardus, lihat kemanfaatan kardus untuk bisa membungkus. Paham itu ilmu. Jangan kalian memandang kardusnya, tapi pahami kardus untuk membungkus. Sebagai contoh, anda nyolong air zam-zam di Mekah. Kan itu. Sehebat-hebat orang nyolong air zam dari Mekah, kalau ketahuan dibawa lepas dari ukuran, keluar dari ukuran, ditangkap polisi Arab setan-setan. Kan itu. Anda bungkus, Anda masukin bagasi. Selamat gak tuh air zam-zam? Selamat gak? Selamat. Itulah pembungkus. Jangan lihat nilainya, tapi lihat kemanfaatannya. Bisa ada nanti berapa banyak Habib muda secondet seusia nih mungkin taplak. Nggak bisa mengumpulkan kita sebanyak ini anak muda ya. Kalau orang tua boleh ada mampus, biarin dah. Yang tua-tua mampu sombong-sombong, biarin deh, kita tanya dua anakmu muda. Oke. Gila, sebut bakok mesem. Kenapa? Besok sekolah, kalau orang sekolah besok anak-anak SD jam 11:30 pulang. Dia jawab, bang kebagian kebuli mak. Kata murid ringgitan. Ntar dia jam 12, kok jam 12 juga belum selesai ini acara. Lalu kebuli belum keluar,
pulang. Pesan panitia, sisain dia bakal 12 orang. Boleh nggak begitu? Boleh. Tuh, panitia juga biar punya perasaan. Kalau bikin maulid kira-kira berapa ratus atau berapa ribu. Siapa yang diundang, siapa yang kira-kira memungkinkan datang, yang nggak ada datang. Pikirin, jangan hanya bisa buat acara, tapi pikirin juga tamu yang datang. Tamu datang bukan untuk masuk ke buli, tapi sekurang-kurangnya kalau udah jam 12 asar belum makan abis jam 12 malam, ini bisa terjadi tawuran ini. Mau ngapain celah? Lo mau dengerin ceramah maulid? Tahu nggak ada. Sama gue nggak ada ceramah maulid. Biar tahu ada hadis secondet ya. Ada awi, nggak ada ceramah maulid. Tahu ceramah maulid. Kata Ustaz Hasbi, kok begitu aja ada? Ustaz Hasbi ceramahnya cocok nih, cocok di mana? Tuh Degok. Di arah remang-remang cocok Ustaz Hasbi. Kok ceramah di arah remang-remang cocok Ustaz Hasbi. Karena ini di arah terang, dia mesti bisa melihat. Wah, ini di lingkungan terang. Kok aku ngomong remang-remang, orang nggak sebut nih. Gitu ya, emang mukanya remang-remang. Karena suruh inti kenapa berhenti ada anak. Biar anak istirahat dulu dong. Ini kan capek. Kalau inti kan orang undang ke sana kemari, ngajar jarang. Karena tiap malam 32 tempat, capek. Kan begitu dulu. Tapi setelah anda lihat jenggotnya ini keriting jelek, anda gituin keringetan, anda tarik ke jenggot, anda perus kena air teh. Karena anda ngambil berkah, jenggot orang soleh, pikiran orang soleh. Air teh anda minum, buju brunen. Kayak rapindo. Saya asli, udah pernah menjadi belum? Belum menjadi. Jangan ceramah setan. Belum pergi haji, mau ngapain? Makanya dia ceramah nyari duit, kali-kali aja dikasih 500, nyimpen dia 100. Nyimpen dibeliin susu, orang tipu. Terus lagi, bismillahirrahmanirrahim, kedua bismillahirrahmanirrahim, paling amat tagaballah 2010 ente pergi haji, tapi seorang diri, tidak dengan istri. Udah kalian belum? Udah janda lagi, ente juga janda? Budak, enggak? Masih ada bini? Matiin bini. Matiin bini, mau ngapain punya bini? Rugi, penjara punya bini, orang kurang akal. Sebab orang ceramah ada bohongnya. Contoh, tadi dicerita tuh, anak-anak engkau lepok udin lepok mama. Iya, yang ngambek duduk, kan bohong. Iya. Lu jangan bohongin gue. Anak tukang tipu. Anak tukang tipu, anak raja penipu, anak raja mulai di Jakarta. Mungkin dan habis Indonesia anak bilang tukang tipu. Wah, tukang. Tapi gak pernah nyolong perawan orang. Tuh, gua raja tukang, tapi gak pernah nyolong perawan orang. Tuh, gua raja, gede. Semua kerjaan tukang anak punya, anak kerjain, tapi nggak pernah nyolong tuh perawan orang. Habis gimana dia? Habis tukang empok aja. Gila, sembako potong baju aja. Ustaz Hasbi bohongnya enak. Lihat, ketika orang berilmu berbuat dusta, siapa yang tahu? Sekurang-kurangnya dusta orang berilmu tetap dia disenangi. Paham tuh omongan? Anda tidak pernah beri salam ya. Itulah beda Habib Alwi dengan umumnya Habib Secondet. Itulah beda Habib Alwi dengan umumnya Habib Secondet. Siapapun kalian, Anda tidak pernah bicara Assalamualaikum. Begitu kata ya. Tidak ada sama aku. Assalamualaikum. Coba. Ayo dari tadi mulut ini dapat apaan? Dapat cerita-cerita doang. Kita hidup dalam kenyataan, harus hidup begini hidup. Ini kehidupan. Agama bukan seperti sekarang. Bukan ini agama bukan ini. Hanya satu di antara cara untuk menjadikan kita kenal agama kita, ada acara-acara keagamaan yang dibuat dengan harap barangkali kita nggak bisa menuntut ilmu seminggu sekali atau sebulan sekali. Alhamdulillah ada acara maulid yang dibuat oleh saudara Al Habib Abu Bakar
bintong-tong. Bintong-tong ambil murid-muridnya, jamaahnya, orang-orang baik yang memberikan dukungan baik lingkungan maupun wilayah-wilayah dia datangi, yang itu memang dipandang orang baik menyampaikan bantuannya. Sebelum dia berterima kasih, ana lebih dulu mengucapkan banyak terima kasih kepada siapapun kalian, ya tetangga atau lainnya, yang 1000, 2000 bahkan lebih menyampaikan bantuan untuk terselenggara agama kita semua. Oh iya, ini bukan agama, tapi acara keagamaan. Ini bukan agama, tapi acara keagamaan. Berarti acara keagamaan tidak boleh lepas daripada hal urusan tuntunan agama yang Nabi bawa, bukan dengan cerita, tapi dengan perbuatan nyata melalui tuntunan orang yang dianggap berilmu, di mana orang berilmu meski 1% ada dustanya. Contoh Ustaz Hasbi, masa azan begitu. Allahu Akbar. Iya, lihat ketika orang berilmu memberi contoh, bohongnya masih orang dengerin. Betul ya? Sekarang, bukan sekarang, 30 tahun yang lalu sampai malam hari ini, kebanyakan orang berilmu tukang tipu, tukang bohong. Itulah Habib Ali ketika bicara dan bertanggung jawab kepada semua manusia berilmu. Paham itu omongan? Kamar wes jangan kayak mereka, gue tampar lo. Kayak mereka senyumnya berliok. Kayak merangnya depan kita. Paham tak wow. Udah pulang mau ngapain? Pulang lah. Panitia sedang kebuli mau ngapain? Anda tuh mau bercanda kok. Selagi orang yang baru kita kenali dia senang bercanda di depan kita, apalagi bercandanya ada ilmu sesungguhnya, tapi kalian umumnya dibohongi sama orang berilmu berpuluh-tahun sehingga memandang Habib Ali apa? Ilmu apa yang dikeluarin? Dia bisa bercanda. Jawab, kardus bekas. Katakan kepada mereka, kardus bekas ditantang kalian oleh Habib Ali. Habib Ali bukan tukang tipu, dia tukang segala. Ingat, tapi bukan tukang tipu. Paham? Ketika orang berilmu bukan tukang tipu, maka ada manusia-manusia yang tanggung ilmu merasa dirugikan dengan keberadaan aku. Kayak ngomong aku lagi. Lo kena anak buah Samson. Nih gue penyanyi letok. Nih gue iparnya Hercules. Udah kan pulang kan mau ngapain? Kurang 2 juta setengah, enggak 2 juta lagi ya. Ya, dia tentangnya adik ini figura bilang ya. Ada figura ya, yang suka diapi namanya sih. Iya bingkai, itu bingkai kayunya setan. Ini ada bacaannya. Udah ada bacaannya bukan ada bingkai, paham? Ini ada bacaan dibilang figura. Orang bikin jalan bilangnya apa sih? Apa namanya? Sih? Tadi gue udah bilang figura. Susah sih. Kuping cincau. Itu kayak seragam tuh, seragam bacanya apaan tuh? Ada? Majlis Rasulullah. Jangan bikin nama Majlis Rasulullah. Jangan. Kalau kalian kenal Rasulullah, sungguh amat hilang kita punya diri apapun ilmu yang kita miliki. Malu. Habis itu udah Majlis Taklim apa yang jadi orang girang? Tuh Majlis Taklim Ar-Rohah. Ya Majlis Taklim yang orang duduk nguap. Gerah. Begitu aja, kira sama ada muncul ya. Salam. Jangan pakai nama Majlis Rasul. Waduh, jangan. Enggak jadi mulia kita menyebut nama Rasul, enggak jadi mulia kita membanggakan Rasul, enggak jadi mulia kita cerita tentang Rasul, enggak jadi mulia. Itulah manusia berilmu tahu dirinya kalau dia tidak mampu mengikuti apa yang Rasul contohkan dalam perilaku. Paham? Karena kita tidak mampu contoh Rasulullah dalam perilakunya, kita cari mana yang gampang dan bisa dikerjakan dalam keseharian kita melalui orang-orang yang dapat kecintaan Rasulullah dalam ilmu. Ini yang paling gampang. Yuk, itu baru. Kok Majlis Taklim Gajah Mada bujur men. Mau ada apa? Ada yang bikin musola POC. Mau ada apa deh? Mau apa? Iya. Jangan kita punya diri menyandarkan diri kita kepada keagungan manusia. Jangan sehina-hina manusia adalah dia yang bersandar kepada keagungan manusia. Paham dirimu? Kau adalah kau. Oh begitu. Meski tanpa dia tetap kau adalah kau. Kata orang buseng orang hidup sendirian dong. Paham Ustaz Hasmi? Sabi jenggot cakep gigi bersih duit mah ora.
Duitnya kagak ada, anda tahu banget. Jadi baju koko ya pakai anjing. Ketahuan anda pakai kaos yang nggak punya baju koko. Aku bilang mau ngapain? Kalau udah mau ngapain? Minta maaf dari bawa waktu udah malam. Ini masih kuat gak 10 menit lagi? Kalau yang ngaji sama anak baru 10 menit. Sampai pagi jam 4 mereka kuat-kuat. Emang otaknya kagak. Intinya yang baru kenal anak terpaksa. Kenapa? Karena anda datang dengan canda, bukan dengan ilmu. Sesungguhnya itu adalah ilmu. Kalau kalian terbiasa mendengar ilmu dari orang-orang berilmu, karena kebanyakan orang berilmu tukang tipu. Gua ngomong itu, siapa yang menantang? Jawab. Secondet tantang aku. Kalau tidak pernah bisa menerima apa yang aku sampaikan dalam ilmu, yang bilang asik duit pikirin setan. Tanya Habib Bakar. Itu nak undang Habib di luar, di lingkungan condet. Udah Ustaz, ya udah sekali, 2 kali, tapi nggak datang. Anak katakan kepada Habib Bakar, orang yang diundang dengan segala penghormatan kita untuk mereka datang, tapi nggak datang, tidak berarti benci. Anak menghina kalian, kebanyakan orang berilmu itu tukang-tukang tipu. Anak yang tahu, inti yang dianggap berilmu nipu nggak? Yang nipu diam, jangan berkomentar. Paham? Kalau kalian memang menipu, kalian mau nggak mau di belakang, apa itu maulid? Begitu, ini bukan maulid setan. Ini bukan maulid, cuma namanya peringatan maulid. Kok maulid nggak ada figura-figura begini? Nggak ada, ini bukan maulid, ini namanya pengantenan. Iya, kok udah kehabisan bahan? Iya, modalnya kagak, nyari duit kayak anten nangis dia 2 minggu. Tadi balik, tadi pemegang 2 juta, antum minta mahal banget. Aneh nggak pernah menghargai diri Anda dengan uang ente kan? Tapi karena ente perlu dididik dengan baik, dengan cara anak pengalaman hidup, pengalaman dalam menuntut ilmu kepada orang-orang besar, insyaallah taala yang guru anak umumnya adalah para wali Allah, termasuk aku punya orang tua. Anda didik orang yang mau mencoba mendekatkan dirinya kepada aku dalam ilmu. Satu dan ilmu, Anda tekan dia dengan kasih anak uang. Anda bukan guru bayaran, tapi nggak dikasih duit. Wah, gue bakar di kampung, Jangan senyum, diapain nggak? Senyum terus udah. Jangan senyum, menyusik enak. Udah pulang mau ngapain? Nggak ada pahalanya. Ini pakai seragam apa yang pakai tulisan ini panitia semua nih. Panitianya Pak Abel namanya ini, enak dilihat ini. Pak Abel enak nih Pak Abel namanya ini. Ini siapa ya panitia Pak Abel namanya? Sekalipun tukang sound saudara, mesti kenalin namanya siapa. Dia nolong kita. Kok orang-orang nggak dapat 1 juta, jadi kan dikasih 400 semua. Kasih aja 3,5 sama saudara. Pak Abel namanya ini, yang kayak biji hitam saya dulu deh. Baik, Pak Sudirman, hormat jenderal. Pak Sudirman nggak ada yang pernah hadir maulid. Iya, zaman Jenderal Sudirman nggak ada maulid. Tapi berkah perjuangan Jenderal Sudirman, hiduplah semua acara keagamaan khususnya ajaran Islam. Sehingga Indonesia hancur porak-poranda karena nggak pernah menghargai orang-orang besar yang pernah memerdekakan Indonesia dan sebelumnya bahkan. Lupa sejarahnya. Akibatnya gampang diobok kanan dan kiri. Betul nggak? Mayor Sudirman. Ini bang saya pikir belum nemu waktu kebanjiran ya. Sebelah Pak Sudirman siapa namanya Pak Ali tuh? Dik, Pak Syuhada. Mudah-mudahan jangan mati sebagai syahid atau syuhada ya. Jangan kita mudah-mudah mati sebagai syuhada. Nggak ada. Ngapain mudah-mudah mampus gara-gara syuhada? Emang syuhada atau syahid apaan? Boleh megang bendera berantem aja mati syahid. Mati syahid. Dan orang-orang ada akalnya. Reformasi, wah kena tembakan polisi. Syuhada reformasi. Ya, yang mampus nggak jadi anggota DPR. Nah, mampus pada lo ya. Nah, diobok-obok, dibangga-banggain pemuda. Mari. Lo mampus dia yang duduk dan menikmati segala yang didapatkan. Paham itu ilmu? Islam tidak pernah mengajarkan sesuatu gembira, tapi membawa petaka. Paham nih? Ajaran Islam nggak ada. Kalau ente berilmu nggak ada ajaran agama Islam. Ya dibayang-bayangkan kegembiraan, tapi dijalani dalam berita. Tapi ente bangga ditipu oleh orang-orang yang tak pernah kau kenali. Mereka entah dari mana membanggakan kalian. Syuhada. Tai.
syuhada ngaji kagak mati syahid, makan sono warteg bayar. Dia Mas Firman, dia masih ada. Jangan, itulah perlunya agama Islam, kenali dulu tuntunan dan tata caranya. Bagaimana ilmu menuntut ente. Jadi alhamdulillah dari dosa 100 berkurang dari waktu ke waktu berkah guru-guru yang jujur dalam penyampaian ilmunya, bukan nasihatnya yang menyebabkan muslimin selama ini. 30 tahun kita ditipu dalam agama, bukan agama yang menipu, para penyampai dakwah agama umumnya tukang tipu. Paham? Apa hasil orang yang memberikan sesuatu sementara dia penipu? Dia berikan kita 1000, dicolong 1 juta. Tuh tukang tipu. Dibangga-banggakan kita, mudah-mudahan kita dapati syafaat Rasulullah. Bakaran. Dari dulu tuh omongan itu juga. Dari dulu itu omongan, wah syafaat Nabi, baik syafaat Nabi. Ente hidup dalam miskin, ente hidup dalam porak-poranda, ente hidup dalam berita, ekonomi dan segala. Tapi dalam acara keagamaan selalu disampaikan surga Allah Ta'ala. Kita tamu Rasulullah, baik tamu Rasulullah. Tamu Rasulullah, nggak malu nyebut-nyebut Rasul. Kau sendiri nggak pernah mengajarkan diri kamu dan mengajarkan orang lain dengan cara yang Rasul sampaikan bagaimana? Tapi selalu menyebutkan nama Rasul. Wah, tukang-tukang tipu dalam agama. Katakan aku yang bicara ya. Aku bilang Katanya Pak Syuhada sama Pak Jenderal Sudirman, gue baru tumben dengarnya Habib bisa begini. Biasa undang gue lagi, tapi gue gak datang. Pak Syuhada kegirangan, iya. Terima kasih banyak. Kaum Kristin yang demikian baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada para tamu undangan dan juga para tetangga, terlebih dahulu Anda ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf, mohon ridho atas senda gurau yang sifatnya kecintaan dalam sudut pandang agama. Tapi karena kita hidup berpuluh tahun lama, waktu kita buang, nasihat yang berjalan tapi tak pernah menyentuh kita punya hati kembali dari waktu ke waktu dalam agama. Setelah kita datangi tempat-tempat acara keagamaan, bahasa Anda demikian menyakiti musuh-musuh agama. Sesungguhnya itu adalah kecintaan yang langka kalian pemuda dapati di semua wilayah Indonesia, kecuali keluar dari mulut Anda yang penuh menghina. Tapi sesungguhnya itu adalah mutiara kesadaran kalau dimengerti. Tapi karena kita sekian puluh tahun lamanya ditipu oleh acara-acara keagamaan dengan menyebut nama Rasul, tapi sesungguhnya adalah penipuan belaka. Tetap apapun risiko yang aku dapatkan, aku bela saudaraku seagama. Dimana kita punya akal berbeda-beda, kita punya nalar berbeda-beda, kita punya kehidupan berbeda-beda. Perbedaan yang terjadi tidak harus menjadikan kita minder dalam kehidupan. Perbedaan yang terjadi dalam bentuk apapun juga tetap agama mengajar. Coba cari tahu. Sebab yang wajib buat kita adalah mempelajari kewajiban kita kepada Allah Ta'ala sebagai pencipta yang diberikan segala sesuatu wahyunya hanya kepada Rasulullah SAW, sehingga dibutuhkan acara-acara keagamaan dalam sudut pandang agama yang membawa kesadaran kita dalam agama. Satu di antaranya acara keagamaan dimaksud adalah Maulidur Rasul SAW yang diadakan oleh anak punya saudara Akhina Al-Fadil Al-Ustaz. Jangan guru, jangan kayak enakan panggil Ustaz. Kebanyakan Ustaz bukan guru. Ya, jadi jangan usah ngomongnya apa ya, asaik supir ada, supir angkot, supir ojek, supir kembang, supir order. Ya, akhirnya Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Tongtong Al-Haddad dari Martapura, dengan didukung oleh kawan-kawan lainnya dari Habib maupun tangga-tangganya orang Melayu di lingkungan Cadet maupun lainnya yang memang telah dapati orang-orang tua dan kakek-kakek mereka titisan keramat dan keberkahan dari guru-guru, boleh Habib maupun bukan Habib. Orang dulu begitu punya perilaku sehingga keberkahan mengikuti orang soleh dalam ilmu, anak cucunya mendapatkan pada masa di mana kita pada saat ini dan seterusnya akan kehilangan orang-orang yang jujur dalam penyampaian nasihat ilmunya. Kepada tamu-tamu, khususnya orang-orang di lingkungan, minta maaf dari Allah, Anda datang sebagai saudara bukan untuk menyampaikan nasihat, tapi sekadar memperlihatkan jati diri maupun karakter Anda ketika bicara, sebab Anda manusia nggak pernah punya akhlak dalam agama. Kata siapa? Kata tukang tipu.
Kalau kalian tahu akhlak agama itu apa, yang paling mulia dalam akhlak agama adalah menyampaikan keberuntungan melalui tuntunan ilmu agama kepada saudara yang jauh di bawah kamu dalam pengetahuan. Paham ya bahasa ilmu? Tidak hanya sebagai itu, sebatas itu, dituntun. Di mana orang menuntun tidak cukup dengan bahasa, tidak cukup dengan tangan, tapi dengan apa yang perilaku. Datangi itu saudara seagama yang memang kewajiban kamu orang mengerti ilmu untuk tuntun mereka dengan bijak, arif, mengalah. Paham ya? Tuh, jadi ketika orang ingin jadi guru, jadilah dulu guru dalam mendidik dirimu, di mana diri ini menjadi utuh selagi pendidikan tadi mengarah pada bagian hati biar baik dulu jadi guru. Jangan mentang-mentang jadi guru matanya melotot, lewat anak muda pemabok sepertinya terhormat, gak mau negor. Itu guru pejajaran yang begitu. Jangan berguru mau orang sombong, bisa ada mati. Kesombongan bentuk apapun juga arahnya ke neraka. Arti neraka bukan neraka yang sono. Arti neraka ada dua, ada neraka dunia, ada neraka akhirat. Lihat perilaku orang sombong. Ya, jangankan emak bapak RT enak, lihat muka tuh anak. Nggak pandang ada RT lewat, naik motor nggak pakai ngerem di gang, bujur bonek. Mentang-mentang lo orang sini sombong banget sama gua pendatang. Lihat, itu neraka itu. Ketika itu dipandang tidak bagus oleh lingkungan, itu sudah neraka. Paham ya ilmu? Kesombongan arahnya semua ke neraka. Apalagi sombong dalam agama adalah dia dengan sekadar kelebihan apapun juga yang dimiliki tak pernah berbuat kebaikan yang membangkitkan kesadaran saudara yang seagama kembali ke agama. Dan ada upaya semacam itu, padahal dia punya kemampuan dan kelebihan, jadilah orang itu manusia paling sombong dalam pandang agama. Bisa dimengerti? Tapi karena zaman samar, zaman penipuan, justru anak yang mencoba mengetengahkan cara-cara yang sederhana, bijak, ringan, nggak nyusahin, yuk bareng-bareng sama anak. Dipandang sombong dalam agama, Habib Alwi nggak ada akhlaknya. Kenapa? Sebab anak pantang menipu manusia saudara seagama dalam tipuan ilmu. Aku haramkan diriku untuk bisa menipu manusia, sehingga apapun yang sifatnya menipu saudara dalam nasihat, tetap aku bunuh orang-orang itu. Boleh Habib, boleh bukan Habib, gue matiin di mana gue ada. Paham itu ilmu, apapun resikonya. Mau dibenci, gue nggak makan sama lo. Ya, mau ditancap, mustahil lo tancap gue mempan, orang gue nggak ada. Udah pulang. Tahu itu? Gue kasih ke anak gue, lo belum punya anak begini. Paham? Jadi persepsi yang salah, perkiraan ataupun pendapat yang berbeda, yang sifatnya menyudutkan, jangan kata apa-apa. Tapi pada saat yang tepat, hancurkan orang-orang yang membunuh orang-orang dengan bahasa Rasul, yang sebelumnya kita dari waktu ke waktu nggak kenal ajaran yang Rasul bawa. Jadi kurangnya minta mereka, mudah-mudahan 2 tahun lagi ente panjang umur, tetangga-tetangga yang Allah pelihara meskipun sudah ngantuk minta maaf tadi dok terganggu sebab anda sebagai saudara, anda minta maaf lebih dahulu. Mudah-mudahan 2 tahun kembali, terus 2 tahun ke depan anda ada umur, ente ada umur, kardus Indomie juga ada rezeki. Apa yang jalani sebisa-bisanya. Tapi ingat, anda muda, nggak bisa berjalan seorang diri. Dibutuhkan orang-orang berilmu yang pengalaman sekadar pengetahuan ilmunya. Artinya, jangan hanya Habib Bakar, siapapun anda yang masih muda tapi kepengen bisa membina diri dan membina saudara seagama dimanapun mereka berada, mesti bisa sadar diri, cari lagi ilmu, belajar terus, ngaji terus, bisa. Jangan hanya baca burdah, jangan hanya kebanyakan tahlilan, yasinan, ratiban. Agama bukan tahlilan, agama bukan ratiban, agama bukan muludan seperti ini, bukan. Paham? Agama adalah ilmu. Seseorang tidak bisa dikatakan dia muslim selagi dia ibadah tanpa ilmu. Bisa dimengerti? Sebab ibadah dengan ilmu menjadikan hatinya mengenali saudaranya orang-orang muslim, sehingga dia terpanggil jiwanya untuk mendidik atau memperkenalkan ajaran agama dasarnya ilmu kepada saudaranya, sehingga satu sama lain berilmu. Itu akhlak Rasulullah SAW yang diikuti oleh orang-orang berkeramat di alam dunia. Paham? Kayak Marawis, ini ilmu tapi bukan agama. Paham? Tapi karena berbetulan ini pukulan ilmu dipakai dalam acara keagamaan, karena Marawis untung gara-gara agama. Ada tuh Ustaz siapa yang jenggotnya itu ada balong siapa? Ustaz Hasbi. Dia salah ngomong depan anak. Salah ngomong.
masalah Habib, masalah Abu Bakar, perjuangan. Anda bilang ini bukan perjuangan, ini sih keuntungan, betul nggak? Untung. Jadi kalau Habib itu ataupun bukan Habib bikin acara-acara, Allahumma nggak ada Habib bikin acara ngeluarin dia sendiri, nggak ada. Bohong. Anda kan paling rajin bikin acara. Setiap bikin acara untung 25 juta, untung 20 juta, mayan. Anda beli sepatu turbo. Lebihnya Anda bakal haji, lebihnya Anda bakal umroh, kurang Anda minta sama anak murid. Jadi ini bukan perjuangan, bukan. Pembelajaran diri, biar ngerti. Ketika orang sudah ada di podium, apalagi membuat sebuah acara yang sifatnya keagamaan, waspada, musuh semakin banyak mengintai. Terutama iblis setan memandang kita sepertinya kita orang hebat. Itulah awal kehancuran manusia dalam agama. Makanya di samping baca-bacaan yang penuh berkah yang namanya Al-Burdah yang dikatakan oleh Imam Al-Busiri rahimah, ya, itu jalani keberkahan yang nyata. Kenapa Habib tahu Habib nggak bisa? Ane bukan nggak bisa, ane capek, ane mau ngajarin anak orang alif bata dah. Ngajarinnya alif bata, nggak usah ngajarin kitab. Ya satu nggak bisa, dua nggak ada yang mau belajar. Ajarin orang yang mau. Nah, dari situ timbul keberkahan. Di mana keberkahan adalah derita. Di mana derita ini bergantung apakah ente menderita untuk kebaikan orang lain atau ente menderita untuk meningkatkan taraf hidup ente. Ketika ente menderita untuk taraf hidup ente dalam agama, itulah penipu dalam agama. Makanya kebanyakan orang menuntut ilmu ke sana kemari, pulang-pulang balik kayak apa? Ya, dari desa-desa gersang datang ke Jakarta mau apain? Nyari duit. Paham enggak ente mah? Desa-desa tandus, Jawa tandus, Sumatera tandus, Kalimantan tandus. Arti tandus gersang dari orang-orang berilmu yang dengan jiwa mengalaminya mau tarik orang-orang yang saudara tapi nggak mengerti sesuatu dalam agama. Mereka, wah, gue bisa bakal madang, kabur ke Jakarta, indah deh, kemana aja asal di Jakarta. 6 tahun beli mobil, ya 12 tahun beli bini, 20 tahun rumah 2 tingkat, 30 tahun mati, mampus. Mampus ya Rob, matikan orang-orang yang mengambil untung dalam agama untuk hartanya. Matikan ya Rob, selagi kau biarkan penipu-penipu agama dengan ilmunya untuk harta, selagi mereka diberi kesempatan hidup panjang, hancur manusia yang untuk ibadah kepada Allah. Sebab apa? Mereka nggak mengenal ilmu yang sesungguhnya itu yang bagaimana, yang Islam adalah rahmatan lil alamin. Artinya Islam membawa nilai-nilai positif dalam kehidupan umat manusia. Sesama saudara seagama demikian enaknya, apalagi yang nggak seagama dirangkul sama berjalan untuk suatu kebahagiaan di lingkungan minimal, nggak terjadi gesekan A dan gesekan B. Berkah agama, tapi ada manusia hidup di lingkungan tak beragama, tapi menyamakan, mengatasnamakan agama. Timbullah keretakan antara kita sesama saudara yang mereka sebetulnya bukan orang-orang yang beragama. Agama apapun dia, selagi membuat keretakan demi keretakan di lingkungan, yakinkan orang-orang itu manusia tak beragama. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tambah enggar. Ulang Diba, nasi kebuli bawa kecoaknya.